Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sungguh berbahagia. Kita sangat bersyukur kita boleh kembali dipertemukan saat sore hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih diberikan tubuh yang sehat untuk kita pakai saat ini untuk kita sama-sama beribadah. Kita memulaikan ibadah kita. Mari saya jemput Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Mari dengan segenap hati kita mau datang, kita hampiri hadirat Allah yang Maha Kudus. Kita naikkan pengagungan kita. Kita puji Dia. Kita mau senangkan Dia lewat setiap pengagungan kita. Kita berkata, Tuhan, Kau sungguh baik. Engkau Yesus yang termanis. Kasih-Mu begitu besar bagi kami, Tuhan. Ini kami, Bapa. Kami siap, Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Glory, haleluya, Yesus. Di
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali Tuhan pada sore petang hari ini, kami ada sebagaimana ada bukan karena kebetulan, tetapi kami selalu rindu kepada Engkau. Ingin menaikkan ibadah kepadamu Tuhan, rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah pujian. Dan kami berdoa juga Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau tetapkan untuk melayani ya Bapa. Biarlah Engkau urapi oleh kuasa Roh Kudus ya Bapa. Baik song leader, singar, pemain musik, asar, kolektan, khususnya hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan memberitakan firman Allah. Sembunyikanlah di balik salib-Mu Tuhan, karena kami senantiasa haus lapar akan kebenaran-Mu ya Bapa. Lewat kebenaran kami dibentuk, kami diteguh, dinasehati, supaya kehidupan kami lebih hari Tuhan, lebih baik di hadapan Engkau, lebih dewasa Tuhan, supaya kami mengerti apa yang harus kami perbuat untuk memuliakan dan menyenangkan Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkaulah ada Raja kami di atas segala raja. Engkau yang terindah di dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak mampu, tanpa Engkau kami tidak bisa ya Bapa. Tetapi kami percaya dengan kuasa-Mu kami dimampukan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Bila ada kuasa iblis, kuasa kegelapan yang seringkali mengganggu di dalam jalannya ibadah kami, dalam hati dan pikiran kami tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Seluruh jemaat yang hadir membawa masalah, membawa pergumulan, membawa penyakit, kami percaya semuanya akan disembuhkan dalam nama Yesus. Karena Engkau adalah Allah kami, Raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa, dokter kami di atas segala dokter, yang berkuasa di bumi di sorga atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Kami berdoa juga Tuhan buat cucu-cucu kami Tuhan yang sebentar akan menerima hasil Tuhan. Vena Tuhan, kami percaya karena Engkau dokter kami, Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, akan mendapatkan hasil yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Allah kuasa melakukan segala perkara. Oleh sebab itu kuatkanlah iman kami, teguhkanlah iman kami, supaya kehidupan kami tetap berharap, bersandar, mengandalkan Engkau, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan Yesus. Dari kekal sampai kekal, kami akan mulai ibadah pada sore petang hari ini. Kami permohonkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat sore, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sama-sama mengimani, kita percaya bahwa saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dia siap melawat setiap kita yang datang dengan kerinduan. Dan kita percaya bahwa damai sejahtera, sukacita surgawi boleh memenuhi setiap hati kita. Haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita memuji, kita meninggikan nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Sama-sama datang, haleluya. Mari datang menyembah Tuhan, Raja Maha Besar.
Dia adalah raja di atas segala raja. Amin. Dia yang terbesar, termulia di dalam setiap kehidupan umat yang percaya. Haleluya, haleluya. Mari kita tetap sama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita mau sama-sama ria-ria, kita mau meninggikan nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya, glory, haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari berglori bagi Dia, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari sama-sama kita mau berglori bagi Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, kami mengimani Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada jalan di luar sana Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya menuju keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapak. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kini tiba saatnya. Kini tiba saatnya kita akan datang kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita senantiasa perlu Tuhan. Kita menyadari bahwa kita senantiasa membutuhkan jamahan lewat kuasa Roh Kudus Allah dalam hidup ini. Mari kita perkarakan hidup kita di hadapan Tuhan.
Kita mau berkata, Tuhan, inilah kami Bapa. Di luar Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau Tuhan kami akan tersesat dan binasa. Oleh sebab itu Tuhan, pegang kehidupan kami, pimpin setiap langkah kami. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami membuka hati kami. Mari Roh Kudus Kau yang menjamah, Kau yang menjamah kami. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi umat-Mu yang semakin lagi hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami sungguh rindu mempersembahkan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini dengan segenap hati. Dia jamah.
ini Tuhan sedang mencari hati yang rindu untuk menerima lawatan kuasa Roh Kudus Bapa. Saat ini Tuhan yang sedang menyelidiki setiap hatimu dan hatiku. Oh Bapa, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Itulah yang membuat kami boleh kuat Tuhan menghadapi hari-hari kami. Kami butuh Tuhan senantiasa uluran tangan-Mu Bapa untuk menjamah hidup kami. Kami yang letih lesu, kami yang berbeban berat Tuhan. Kami yang datang Tuhan dengan segala pergumulan Bapa. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan, memenuhi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan Dia jamah, Dia jamah. Haleluya. Stop here.
Teresa masuk dalam doa menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa. Benar Tuhan, terima kasih sore hari ini kami datang padamu Tuhan. Kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami memerlukan jamahan-Mu dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, dalam setiap langkah kami, dalam setiap keputusan yang kami buat, dalam kehidupan kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika Kau sudah menjamah setiap kami, maka ada pemulihan yang terjadi. Yang sakit Engkau sanggup sembuhkan, yang lemah Engkau sanggup kuatkan, yang kurang Kau sanggup berkati Tuhan. Dan mungkin Tuhan dari antara kami ada yang mengalami sakit rohani Tuhan. Mungkin kami sudah agak menjauh dari Engkau, kami sudah agak melupakan Engkau Tuhan. Sebab itu sore hari ini kami datang Tuhan, jamah kehidupan kami, baharui kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau hidup seperti ini Tuhan, namun kami tahu ketika kami hidup bersama dengan Engkau, ketika kami menerima jamahan-Mu, maka kami dapat menyadari bahwa berkat terbesar adalah perjumpaan kami dengan Engkau. Berkat terbesar yang kami miliki adalah ketika kita bisa menikmati Engkau Tuhan. Berkat terbesar dalam kehidupan kami itulah ketika kami bisa merasakan bahwa indahnya diam di hadirat-Mu. Betapa beruntungnya orang yang suka diam di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka dari itu saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau rendahkan hati kami mau buka hati kami. Mari Tuhan Kau tegur kami, bukan hanya hal-hal yang enak yang kami dengar, namun yang kami mau Tuhan Kau tempa kehidupan kami, Kau bentuk kehidupan kami, sampai kami bisa menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Kau urapi hamba-Mu, Ibu Wakil Gembala kami Tuhan. Mari Kau sampaikan, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, sehingga Tuhan semua rema bisa kami dapat, dan pulang dari sini kami bawa kemenangan yang besar, menjadi orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang mengalami perubahan, yang mengalami pertobatan, yang mengalami pembangunan rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami buka hati kami selebar-lebarnya, biar Engkau, biar Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Dan saat ini mari dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa, kami bersyukur. Dan semua yang percaya, semua yang mau dibentuk, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali sore ini kita kembali bertemu. Tidak terasa ya, sudah tiba lagi di hari Rabu. Tuhan begitu mempercepat waktu ya. Sebab itu kita sedang berlomba dengan waktu. Jangan ada seorang pun yang tertinggal, jangan ada seorang pun yang menjadi tawar hati. Tetapi mari di hari-hari sekarang ini kita mau terus melangkah di dalam iman kita kepada Tuhan. Amin saudara. Saudara adalah pemenang-pemenang di dalam Tuhan, sebab sepanjang hari ini tentu saudara begitu lelah bekerja, lelah bersekolah, tetapi itu tidak mengurangi semangat saudara untuk datang beribadah. Itulah pemenang, ya amin saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan malam hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 4. Kolose pasal 4 kita akan membaca ayat yang kedua, hanya satu ayat saja. Kita akan membaca bersama-sama. Kolose pasal 4 ayat 2, kita akan membaca bersama-sama, 1, 2, ya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, saya mau menyampaikan 1-2 poin kepada Bapak Ibu. Di mana gereja kita sudah ditambah ada AC ya saudara. Tentu lebih sejuk, tetapi itu tidak membuat saudara menjadi ngantuk lalu tertidur. Ya. Nah bagi Bapak Ibu yang kedinginan, himbauan dari saya, bawa jaket dari rumah atau sweater ya.
Karena saya tidak bisa mematikan salah satu AC ini, ya, karena kita semua berbeda-beda, ya, ada yang kegerahan, ada yang kedinginan, ya. Nah misalnya suami saya kedinginan, lalu suami saya minta sama saya, tolong dong Bu Memei matikan, nggak bisa, maaf saja nggak bisa ya Bapak Ibu, saya tidak bisa menyenangkan hanya satu orang, tetapi semua harus sama rata. Sebab itu Bapak Ibu yang kedinginan bawa sweater dari rumah, amin saudara. Haleluya, supaya jangan jadi batu sandungan kehadiran kita ini ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, malam ini firman Tuhan akan berbicara tentang bertekun. Ya. Di sini dikatakan bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Tuhan mau suruh kita bertekun, ya. Itu artinya Tuhan mau kasih tahu sama kita bahwa kalau kita bertekun, di dalam kita bertekun itu ada faedahnya loh, ada manfaatnya, ada gunanya. Jadi Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah suruh sesuatu yang tidak pernah berguna. Jadi Tuhan itu selalu suruh atau mengatakan sesuatu atau memerintahkan kepada kita atau memberikan petunjuk kepada kita. Itu Allah mau kasih tahu sama kita bahwa di dalam petunjuk Allah itu, di dalam firman Allah itu, di dalam perintah Tuhan itu, ya, di dalam ajaran Tuhan itu ada faedahnya, ada gunanya, ada manfaatnya, ada berkatnya di dalamnya, ada upahnya. Amin saudara. Nah, sebab itu malam ini firman Tuhan berkata bertekunlah di dalam doa. Berarti Tuhan mau kasih tahu sama kita bahwa ketika kita bertekun di dalam doa ada sesuatu yang akan kita terima. Akan ada sesuatu yang akan saudara terima. Ketika saudara bertekun di dalam doa. Kita lihat contoh di dalam Alkitab. Kita lihat pribadi Yesus. Apa yang membuat Tuhan Yesus sanggup menanggung penderitaan yang begitu hebat? Karena ia bertekun dalam doa. Ketika ia setelah menyelesaikan pelayanannya tengah malam, ia enggak tidur saudara. Tetapi ia pergi menyendiri lalu ia berdoa. Itulah yang membuat Yesus kuat menanggung segala sesuatu. Kuasa doa membuat kita mampu menanggung segala sesuatu. Amin saudara. Kita lihat lagi Daniel. Kenapa Daniel berani masuk ke gua singa? Sebab ia bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa. Kita melihat lagi Hana, seorang ibu yang merindukan buah hati. Ia begitu sedih karena ia dibully, ya, oleh Penina. Lalu apa yang ia lakukan? Apakah ia membalas dengan kata-kata yang menyakitkan lagi? Enggak saudara. Dia datang ke rumah Tuhan, dia berdoa, dia bertekun di dalam doa. Lalu Tuhan menjawab, hadirlah Samuel. Amin saudara. Iya. Jadi Samuel adalah hasil kuasa doa. Daniel berani masuk di kandang singa. Ya. Dia enggak murtad. Begitu dia lihat singa, oke Raja Nebukadnezar, aku mundur, aku mau sembah engkau saja. Enggak seperti itu saudara. Ketika orang percaya, ketika hamba-hamba Tuhan, ketika orang Kristen, ketika anak-anak Tuhan bertekun di dalam doa, maka ada kuasa besar mengalir di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan berulang-ulang, bertekunlah dalam doa. Allah selalu perintahkan, Allah selalu suruh hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berfaedah. Coba kita perhatikan sebagai contoh di dunia ini ya Bapak Ibu. Pernah enggak Bapak Ibu mendengar ada orang tua misalnya
mengajari anaknya begini. Nak, kamu harus bertekun ya, setiap hari jajan es krim. Kamu harus bertekun ya, kamu tiap hari makannya permen. Bertekun aja terus saja. Bertekun itu artinya dilakukan terus menerus. Kamu bertekun ya, bukan jangan bertekun belajar, kamu gak usah bertekun belajar. Kamu bertekunnya tidur aja, kamu gak usah ibadah. Kamu bertekunnya main HP aja, nonton aja, santai-santai di rumah. Biar mama sama papa aja yang ibadah, kamu di rumah aja, santai-santai, nonton TV, makan, main game gitu. Ada gak orang tua seperti itu? Kalau ada, berarti orang tua semacam ini perlu dapat perawatan khusus. Ora wa. Nah, saudara yang jawab ya. Ora waras. Tetapi setiap orang tua pasti mengajari anak-anaknya, nak, bertekun berdoa. Ayo ikut papa mama bertekun beribadah. Ayo bertekun belajar. Amin saudara. Ayo bertekun. Pasti setiap orang tua mengajari anaknya supaya bertekun di dalam hal-hal yang positif. Di dalam hal-hal yang berguna. Karena orang tua tersebut tahu kalau anaknya bertekun di dalam hal yang positif, pasti hal-hal positif juga yang akan didapati oleh anak tersebut. Kalau orang tua mengajar anak harus bertekun di dalam hal-hal yang benar. Ayo bertekun bangun pagi. Ayo bertekun belajar. Ayo bertekun baca firman. Ayo bertekun berdoa. Kenapa orang tua sampaikan itu? Karena orang tua tahu hal-hal yang positif itu akan sangat berguna bagi anak-anaknya. Jadi kalau kita sebagai orang tua membiarkan anak-anak kita bertekun di dalam hal-hal yang seperti tadi saya sebutkan, berarti kita yang perlu mendapat training lagi. Karena itu firman Tuhan malam ini berkata, bertekunlah di dalam doa. Orang tua di dunia pun mereka mengajari anak-anaknya supaya bertekun di dalam hal-hal yang positif, yang benar, yang berguna, yang berfaedah. Kalau ada anak-anak yang terus-menerus mengerjakan hal yang kurang berguna, orang tuanya pasti berkata, jangan nak, jangan seperti itu kurang berguna. Isi liburanmu dengan hal-hal yang berguna. Ayo belajar apa? Ayo. Ya, disemangati anak-anak. Lebih-lebih lagi Allah kita yang di sorga. Mau supaya kita sebagai orang percaya bertekun. Dan Allah bilang di dalam ayat ini yaitu bertekunlah di dalam doa. Karena dengan bertekun di dalam doa maka kita akan mendapatkan satu kuasa besar. Kuasa besar akan Tuhan limpah-limpahkan bagi saudara dan saya. Bukan kuasa untuk menguasai orang lain loh. Tetapi kuasa untuk menguasai hati kita, ego kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita. Ada kuasa Roh Kudus Allah yang akan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Sebab itu tadi pujian sebelum kita menerima firman mengatakan, dia jamah, dia jamah, dia jamah. Bagaimana supaya kita merasakan jamahan Allah? Bertekun di dalam doa. Amin saudara. Iya. Sebab itu kita mau belajar malam ini bagaimana caranya kita mau bertekun di dalam doa. Yang pertama, setiap kali ada kesempatan, setiap kali ada waktu, cepat-cepat jangan ditunda-tunda saudara. Ya, itu rahasianya. Setiap kali ada waktu luang, ada waktu kosong, ada kesempatan, cepat-cepat ambil waktu itu untuk berdoa. Jangan mengerjakan hal-hal yang lain. Kalau sudah mengerjakan hal-hal yang lain, iblis itu pintar saudara. Sibuk
tadinya cuma cuci piring 2 gelas, ya, akhirnya jadi merentet, jadi banyak, udah cuci piring, nangkupin piring, lalu lap, lalu sesapu, udah deh hanyut jam doanya. Sebab itu bagaimana rahasianya supaya kita bertekun di dalam doa? 1, setiap kali ada kesempatan ambil cepat-cepat, jangan tunda-tunda. Amin saudara. Amin. Iya, jangan ditunda-tunda lagi. Ambil kesempatan itu untuk berdoa. Kita baca dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5. Nah, bertekunlah dalam doa. Ini ayat yang singkat ya saudara. Ayat 17, bertekunlah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetaplah berdoa. Artinya setiap kali ada kesempatan, ambil waktu itu untuk berdoa. Jangan ditunda-tunda, jangan mengerjakan hal yang lain. Ya, tetaplah berdoa. Ya, poin yang kedua, kalau tidak ada kesempatan, kita sendiri yang harus menciptakan kesempatan itu. Amin saudara. Iya. Kalau tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, kita sendiri yang harus menciptakan kesempatan itu. Kita sendiri yang harus dengan sengaja berusaha menciptakan kesempatan. Sesibuk apapun kita, rasanya tidak ada waktu. Saya percaya kalau kita mau berjuang, menciptakan kesempatan itu, kita mau beri waktu untuk berdoa, pasti ada waktu. Hanya saja kita seringkali beralasan, aduh habis waktunya, aduh terlalu sibuk waktunya. Aduh nggak ada waktu, nggak ada kesempatan. Sebab itu poin yang kedua, kalau tidak ada kesempatan, tidak ada waktu, kita yang harus menciptakan kesempatan itu. Kita yang harus sengaja mengatur waktu untuk kita berdoa. Kalau mulut kita berkata, aduh nggak ada waktu, oh iblis makin senang. Benar, nggak ada waktu, kamu sibuk, benar. Benar, kamu nggak ada kesempatan, benar. Aduh nggak bisa ditunda lagi. Nah iblis dong bonceng tuh di situ. Benar, kamu mah nggak bisa ditunda-tunda itu pekerjaannya. Siapa bilang saudara? Sebetulnya bisa kita menciptakan kesempatan itu. Hanya saja kedagingan dan ego kita yang membuat kita kehabisan waktu. Sebagai contoh, seorang pelajar ketika dia belajar mengambil waktu, dia pasti tinggalkan dulu hobinya. Dia tunda dulu kesenangannya, dia fokus belajar. Bahkan anak yang serius belajar, mereka tunda jam tidurnya jadi telat saudara. Karena dia belajar terus. Jadi waktu itu bisa diatur. Tergantung hati dan niat. Mau saudara mengatur waktu untuk belajar, untuk berdoa, bertekun dalam doa? Amin saudara. Ada banyak pelajar, khususnya yang sudah tingkat atas atau mahasiswa, jam tidurnya kurang. Karena apa? Mereka terus belajar, banyak tugas, dikejar deadline, dikejar waktu yang begitu mepet terus. Akhirnya mereka kurang tidur karena dia belajar terus. Ya. Bagaimana dengan saudara dan saya di dalam tekun berdoa? Sebenarnya kita bisa menggeser. Misalnya kita biasa tidur jam 10 malam, kita geser jadi jam 11. Karena kita masuk dalam pujian penyembahan dulu.
Ibu-ibu yang sudah antar anak, jangan langsung masuk dapur. Tunda dulu sejenak belanjaan Anda. Masuk dulu kamar, memuji, menyembah Tuhan. Setelah selesai, kerjakan lagi yang lain. Bapak-bapak juga bisa, tunda dulu handphone bapak ibu. Tunda dulu hobi. Ambil waktu untuk berdoa. Sebenarnya bisa. Sebab itu kalau tidak ada kesempatan, kita sendiri yang harus menciptakan kesempatan itu. Bukan kita yang dikuasai oleh waktu, tetapi waktu yang harus kita kendalikan. Waktu yang harus kita atur sedemikian rupa, supaya kita bisa berdoa, Bapak Ibu. Kenapa firman Tuhan berulang-ulang dikatakan tetaplah berdoa, bertekunlah berdoa. Mengapa? Ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Bahwa dengan bertekun berdoa ada faedahnya, ada manfaatnya, ada gunanya. Apa gunanya? Dunia ini sebentar, bukan semakin nyaman, saudara. Kesusahan melanda seluruh dunia. Ya, aniaya. Ya, aniaya. Itu mengintai gereja-gereja Tuhan. Bagaimana kita menjadi gereja Tuhan akhir zaman yang kuat di dalam Tuhan? Kalau kita tidak bertekun di dalam doa. Ikuti apa yang Yesus lakukan. Amin saudara. Bertekun di dalam doa. Jangan buang-buang waktu. Untuk kesenangan kita, untuk hobi kita, untuk sosial media kita. Begitu udah terasa 1 jam hilang begitu saja. 30 menit hilang begitu saja. Mari kita belajar hidup bijaksana di hari-hari sekarang ini. Atur waktu sedemikian rupa, bertekun di dalam doa. Kita yang harus atur waktu. Bukan kita yang dikendalikan oleh dunia ini, tapi dunia ini yang kita kendalikan. Ya. Yang bekerja di kantor bisa di jam-jam, di sela-sela jam-jam istirahat, tundukkan kepala, mengucap syukur kepada Tuhan. Bisa saudara. Bahkan di tempat-tempat umum, ketika saudara ada di kendaraan umum, saudara bisa tundukkan kepala, bahwa hati kita menyembah, bisa. Pilihan ada pada saudara dan saya. Apakah kita mau buka sosmed kita mau buka Facebook kita, atau kita mau tutup semuanya, lalu kita tundukkan kepala, dalam hati terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terkoneksi terus dengan Allah. Bisa. Bahkan Bapak Ibu yang sedang menyupir kendaraan, bisa terkoneksi dengan Tuhan? Bisa. Ya. Di jalan terkoneksi dengan Tuhan. Begitu pulang ke rumah, Roh Kudus mendorong hati kita. Ayo berdoa lebih sungguh. Masuk dalam kamar, pujian penyembahan naik kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, bahwa keluarga kita menyembah dan memuji Tuhan. Rasakan ada kuasa Allah mengalir yang begitu hebat, begitu dahsyat. Apapun yang terjadi, apapun yang harus saudara alami, apapun yang harus kita tanggung di dalam hidup ini, ada kekuatan saudara. Amin saudara. Ya, ada ketenangan, ada kekuatan, ada sukacita, ada kemenangan. Ketika kita bertekun di dalam doa. Jadi bertekun itu bukan pilihan saudara, tapi keputusan. Mau bertekun? Mau bertekun saudara? Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, bertekun itu adalah sebuah keputusan. Ya. Sekalipun orang lain tidak melakukan, kalau kita sudah mengambil keputusan saya mau bertekun bertekun pasti. Contoh lagi, anak seorang pelajar
Ketika teman-temannya mengajak dia, ayo kita pergi yuk ke mall, kita jajan bakso yuk, tinggalin dululah belajarnya. Yuk kita kumpul-kumpul dulu. Kalau seorang anak itu dia sudah mengambil satu keputusan, enggak, saya tetap mau belajar. Kamu mau pergi silahkan pergi, aku mau tetap belajar. Siapa yang bisa gugat? Enggak ada, saudara. Jadi bertekun itu adalah satu keputusan. Mau bertekun atau tidak itu adalah satu keputusan, satu pilihan hidup. Sebab itu kita mau belajar daripada Daniel. Satu hari ia berdoa 3 kali. Ia arahkan pandangannya ke kota Yerusalem. Tetapi dalam arti rohani ia arahkan imannya kepada Yerusalem baru. Amin, saudara. Iya, ketika kita berdoa, ketika kita bertekun di dalam doa, kita bawa iman kita, arahkan. Ada Yerusalem baru menunggu saudara dan saya. Ada upah. Di dalam kita bertekun itu Allah tidak tinggal diam, saudara. Ada upah bagi orang-orang yang senang bertekun. Ayat ini berkata bertekunlah di dalam doa. Ya. Kita mau belajar lewat firman Tuhan. Selain bertekun di dalam doa, dalam hal apa lagi kita harus bertekun? Selanjutnya kita akan buka Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 23. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sama-sama katakan amin. Yang kedua, selain bertekun di dalam doa, kita perlu bertekun di dalam iman. Jangan jual imanmu untuk memperoleh dunia ini. Jangan jual imanmu hanya untuk keadaan yang nyaman. Lihat Daniel, dia tidak jual imannya. Ketika ia berhadapan dengan gua singa, ia percaya kalau ia menyembah Allah yang hidup. Allah yang hidup yang ia sembah pasti menolong dia. Kalaupun Allah tidak bertindak, ia tetap tidak lepaskan Allah di dalam hidupnya. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego masuk di dalam dapur api. Ya katakan, sekalipun Allah kami tidak melepaskan kami dari dapur api ini, kami tidak akan pernah menyembah Nebukadnezar. Itu. Bertekun di dalam iman hari-hari sekarang ini, saudara, satu hal yang penting, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam iman. Ada banyak hal yang akan menggoncang iman orang percaya. Harta, tahta, kedudukan. Ya. Wanita, bukan hanya wanita, juga laki-laki, ya. Artinya pasangan, artinya kekasih. Ada banyak orang melepaskan imannya hanya karena seseorang yang kelihatannya begitu cantik dan menarik. Ingat saudara, yang cantik dan menarik itu 30 tahun lagi sudah keriput. Ada banyak orang rela melepaskan imannya karena seseorang yang begitu ganteng dan rupawan. Tetapi sebentar pun akan menjadi layu.
Ada banyak orang menjual imannya karena kedudukan, karena harta. Karena sesuatu yang dunia tawarkan. Ingat, semuanya tidak kekal. Kapanpun bisa terlepas. Sebab itu kita perlu pegang iman yang teguh. Jangan bergoncang. Amin saudara. Jangan bergoncang tuh jangan mau digoyahkan. Jangan mau dibingungkan. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kita dengar. Amin saudara. Iya. Sebab hanya di dalam Kristus ada jaminan hidup kekal. Walaupun kita harus pikul salib di dunia ini. Pikul salib. Walaupun kita harus mencucurkan air mata. Tidak mengapa saudara. Jangan lihat kesukaran saat ini. Tapi lihatlah hidup kekal di depan. Oh, bahagia dengan Yesus. Semua yang ada di dunia ini akan terlepas. Akan berakhir. Masalah, sakit penyakit, persoalan, pergumulan takkan lama. Tidak akan lama, hanya sebentar aja. Cuma sebentar, itu hanya proses saja. Tapi iman yang teguh di dalam Tuhan, itu bukan sebentar saudara, tetapi kekal. Amin saudara? Iya. Sebab itu kepada para orang tua, perhatikan dengan siapa anak-anak kita bergaul. Ya. Jangan aja setuju. Walaupun dia enggak satu iman, setuju. Kelihatannya bager kok, enggak apa-apa, bager, aman. Iman itu harus diperjuangkan. Harus dipegang erat-erat. Yesuslah juru selamatku. Amin saudara. Pegang iman yang teguh di dalam Kristus. Bertekun di dalam iman. Ada enggak ujiannya iman? Ada. Diuji. Semurni apa iman kita kepada Tuhan? Setulus apa, seserius apa kita pegang Kristus dalam hidup kita. Ada banyak orang percaya, mengaku sebagai orang percaya, orang Kristen, tapi kalau dapat masalah yang dicari apa? Embah dukun. Yang dicari apa? Google, ramalan. Saya punya masalah ini, ramalan, tangga seanu. Apalagi lah bintang-bintang dan tetek bengek dan lain sebagainya. Di mana imanmu? Ketika Yesus datang, Yesus tidak tanya loh kepada saudara saya. Berapa banyak hartamu, seberapa tinggi jabatanmu, seberapa mewah rumahmu? Enggak. Yang Yesus cari adalah iman, kasih dan pengharapan. Amin saudara. Iya. Yang Yesus cari ada yang Allah ukur, yaitu apa? Penyembahan saudara. Nanti di bagian terakhir kita akan lihat. Yang Allah ukur yaitu penyembahan saudara. Kesetiaan saudara. Itu. Jadi jangan jual Yesus hanya karena semangkuk kacang merah. Jangan jual Yesus, jangan jual keselamatan kita hanya untuk kenyamanan di dunia ini. Jangan saudara. Kita baca Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 11, bunyi firman Tuhan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun.
Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, yaitu bagi Ayub. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ada banyak orang percaya ketika mengalami kesulitan, mengalami aniaya, mengalami penderitaan, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan daging. Dunia tawarkan, mau lepaskan Yesus, mau. Asal lepas dari penderitaan ini ajalah. Tapi kita mau belajar dari pribadi Ayub. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Bagaimana Ayub? Ia bertekun di dalam penderitaannya. Ia tidak berdosa dengan mulutnya. Ketika istrinya berkata, ngapain bertahan, kutuki Allahmu. Kamu sudah mempersembahkan korban yang begitu banyak, yang begitu indah, yang begitu royal kepada Tuhan. Tetapi sekarang yang terjadi adalah kamu kehilangan segala sesuatu dan kamu borok. Kamu gak punya apa-apa lagi. Kutuki Allahmu. Ayub katakan, hei kamu, bicaramu seperti orang gila. Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Malahan ia berkata, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin saudara? Iya. Bagaimana kita bisa sampai di tahap seperti itu? Perlu bertekun di dalam doa, bertekun di dalam iman. Amin saudara? Iya. Apa yang terjadi? Dan kamu telah melihat dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan itu adil, tidak pernah membiarkan orang-orang yang bertekun kepadanya lalu menderita tanpa diberi jalan keluar, menderita tanpa ada pertolongan, tidak mungkin. Sebab Dia adalah Allah gunung batu perlindungan kita. Amin saudara? Iya. Bertekun di dalam doa, bertekun di dalam iman. Selanjutnya kita mau belajar bertekun di dalam firman Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 13, Paulus berpesan kepada Timotius, harus bertekun di dalam firman. Kita mau sama-sama membaca. 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Atau kita membaca ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ini pesan untuk Timotius. Pesan juga untuk kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Timotius saat itu masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang Panatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau.
Rasul Paulus menasihati kepada Timotius, bertekunlah di dalam membaca kitab-kitab suci. Bertekunlah di dalam merenungkan firman Allah. Bukan hanya kepada Timotius saja nasihat itu, tetapi malam ini kita mau tangkap bahwa nasihat itu juga untuk kita. Amin, saudara. Supaya apa? Supaya kehadiran kita, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Bagaimana orang lain bisa melihat ada perubahan-perubahan terjadi dalam hidup kita? Kalau kita tidak pernah bertekun di dalam kebenaran. Kebenaran firman Allah tentunya. Ada banyak orang mengaku saya benar. Saya sudah benar. Perlu diuji. Bukan dirinya yang berkata ia benar. Tetapi nanti Allah sendiri yang menyatakan bahwa ia benar. Dan semua orang menguji. Khususnya kepada hamba-hamba Tuhan, perhatikan ayat ini. Kita tidak bisa berkata, engkau harus benar, sedangkan ini di dalam belum benar. Enggak bisa, saudara. Berat tanggung jawabnya. Enggak bisa orang tua katakan kepada anak-anak, engkau harus benar, sedangkan kita sebagai orang tua belum benar juga. Sebab itu malam ini mari kita berjuang bersama-sama, saudara. Amin. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kekristenan kita hanya 0 besar kalau kita tidak pernah mengalami perubahan hidup, perubahan karakter. Saya sudah kenal Tuhan Yesus 48 tahun. Saudara berapa tahun? Ya. Tanyakan kepada diri masing-masing, berapa tahun kita ikut Tuhan? Perubahan apa yang sudah kita alami? Ya. Seperti Rasul Paulus katakan kepada Timotius, perhatikan, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kita nggak bisa hanya pandai berbicara, tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tidak serasi antara perkataan dan tingkah laku. Apakah orang akan percaya? Enggak. Kalau misalnya seseorang mengaku, oh saya jujur, saya orang jujur, tetapi ketika dipercayakan uang, nggak beres hitungannya. Kembaliannya berapa, belanjanya berapa, hitungannya berapa, nggak beres, nggak ada catatan, nggak ada laporan yang jelas. Bisa dipercaya dia orang jujur? Diragukan. Itu sebagai ilustrasi. Demikian dengan kerohanian kita. Penting sekali. Kita harus bertekun di dalam kebenaran firman Allah, bukan hanya membaca, tetapi merenungkan dan tentunya melakukan. Amin, saudara. Firman Allah itu bagaikan pelita. Mungkin ada yang kurang paham pelita. Senter. Jalan di dalam kegelapan ini gelap, saudara. Ketika kita pegang senter, kita akan tahu, oh ini got, oh ini jalan lubang, oh ini jalan yang penuh air. Maka kita akan bisa berhati-hati. Dengan apa? Senter. Sebab itu firman Tuhan itu adalah pelita di dalam kehidupan kita, yang akan menerangi langkah kita. Sebelum kita melangkah, firman Tuhan udah ada di depan, udah kasih petunjuk. Jangan ke sini loh, ini jalannya nggak beres. Jangan ke sini loh, ini jalannya nggak halal. Jangan ke sini loh, ini pasti melukai, ini merugikan orang. Ke sini loh, ini jalan yang terbaik. Ini loh jalan yang berkenan. Ini loh cara hidup yang benar. Ini loh yang pantas kamu katakan. Ini loh yang jangan kamu katakan. Itu firman itu yang akan
membawa kita berjalan di jalan yang benar, yang lurus, yang berguna, yang bermanfaat, yang berfaedah. Seperti ayat ini berkata, kemajuanmu akan nyata kepada semua orang. Amin saudara? Iya. Firman Allah, bertekun di dalam kebenaran firman Allah. Baca, renungkan, sebelum baca berdoa. Roh Kudus, berikan aku pengertian akan firman-Mu. Aku akan membaca firman-Mu. Aku enggak ngerti Tuhan. Tuhan tolong aku, yang aku baca ini aku enggak ngerti Tuhan. Tuhan tolong. Aku mau mengerti Tuhan. Pasti saudara Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Saya amin saudara? Iya. Yang terakhir, bertekun dalam persekutuan tubuh Kristus. Ayatnya kita buka dalam Ibrani pasal 10, bukan ayat yang asing lagi. Ayat 25, ayat 24. Kita membaca, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Oh, ternyata ada beberapa orang yang membiasakan diri, menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Nah, firman Tuhan katakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Poin yang terakhir yaitu firman Allah menasehati kita bertekun di dalam ibadah. Karena ibadah itu berguna untuk kehidupan kita saat ini di dunia dan berguna untuk kehidupan kita kekal nanti. Amin saudara? Iya. Kenapa berguna pada saat kita ada di dalam dunia ini? Apanya yang berguna ibadah itu? Berguna. Karena di dalam ibadah pasti ada kebenaran firman yang disampaikan. Pasti ada nasihat firman, ada tuntunan firman yang akan disampaikan kepada kita, yang harus kita dengar, kita renungkan dan kita lakukan. Itu yang menjadi petunjuk buat kita selama kita di dunia. Lalu untuk hidup kekal apa? Tuhan lihat kesetiaan saudara, kesetiaan saya, ketekunan saudara, ketekunan saya. Korbanmu, korban waktu, korban tenaga, korban apapun yang saudara sampaikan, itu tidak pernah hilang, dicatat di dalam buku kehidupan saudara. Amin saudara? Ya, karena itu dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Kita ini adalah satu keluarga di dalam Kristus. Mari bangun persaudaraan yang tulus, persaudaraan yang penuh kasih, persaudaraan yang erat di dalam Tuhan. Amin saudara. Jangan ada yang saling melukai, jangan ada yang saling apa? Pasti saudara lebih pintar dari saya untuk melanjutkan. Cari damai sejahtera. Ciptakan kerukunan. Jangan saling melukai. Jangan saling mengambil keuntungan. Jangan saling memanfaatkan kebaikan. Jangan saling apa lagi? Merugikan. Jangan. Karena kita satu keluarga di dalam tubuh Kristus. Tidak mungkin tangan terpisah dari tubuh, kaki terpisah dari tubuh, jari-jari terpisah dari tangan. Enggak, kita merupakan satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki. Ya, indah sebetulnya hidup di dalam Tuhan. Amin saudara. Ya, ciri khas gereja yang sehat adalah gereja yang penuh dengan kasih dan kebenaran. Kasih
Kristus adalah kasih. Kasih. Boro-boro pengen melukai. Aduh, sayang sama saudara seiman, sayang. Justru jangan sampai dia terluka. Bukan dengan sengaja melukai, memfitnah, merugikan, memanfaatkan, menyalahgunakan. Salah besar itu. Mari kita bangun keluarga Allah ini. Amin saudara. Di atas dasar kasih dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Ada pengajaran yang sehat. Semua mengalami lahir baru. Semua hidup di dalam pertobatan. Semua bertumbuh di dalam iman yang teguh kepada Allah. Amin saudara. Luar biasa. Hidup di dalam Tuhan itu luar biasa. Jangan ada lagi yang saling melukai, saling curiga, saling menuduh. Ya. Ya. Kalaupun itu pernah terjadi gesekan-gesekan itu, mari kita rendahkan hati kita, kita samperin seseorang yang pernah kita lukai. Saya minta maaf, pernah melukai kamu. Gak peduli, gak pandang posisi saudara di sini, gak pandang posisi. Apakah seorang gembala kepada jemaat? Apakah jemaat kepada seorang gembala? Apakah antar jemaat? Apakah orang tua kepada anak-anak? Perlu pemberesan saudara, supaya kita hidup di dunia ini jangan cari masalah, tapi kita cari damai sejahtera. Amin saudara. Wah indah, bahagia, gak ada beban kalau kita hidup dalam kerukunan, harmonis. Wah luar biasa saudara. Sebab itu Philadelphia itu jangan hanya menjadi slogan atau yel-yel. Philadelphia kasih persaudaraan tapi hatinya ngerawat. Jangan saudara. Philadelphia kasih persaudaraan, mari kita laksanakan. Amin saudara. Indah di dalam Tuhan. Kalau ada gesekan-gesekan sedikit, selesaikan, datangin aja. Nih aku tuh kurang paham, kamu ngomongnya apa sih, maksudnya apa. Yuk coba kita diskusi. Tapi diskusinya inget loh, hati dingin, pikiran dingin. Buang emosi yang jahat itu buang. Emosi yang baik aja, ketenangan kita pakai, duduk sama-sama diskusi. Amin saudara. Ya, sebelum diskusi doa dulu. Setelah diskusi selesai doa lagi. Setelah beres diskusi tukar pikiran, sharing-sharing, salam pelukan. Tuhan Yesus memberkatimu. Kita tetap bersaudara di dalam Tuhan. Amin saudara. Iya. Bertekun di dalam doa. Ya, bertekun di dalam iman, bertekun di dalam kebenaran firman Allah, bertekun di dalam ibadah. Apa upahnya untuk orang yang bertekun? Kita buka Wahyu. Sebagai ayat penutup kita malam hari ini, kita akan buka Wahyu pasal 14. Jadi bertekun itu saudara sangat berharga di pemandangan Allah. Ya. Sangat berharga, sangat mahal orang-orang yang mau bertekun. Wahyu pasal 14 ayat 12 saya bacakan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Amin. Jangan ada yang ngantuk dengar firman Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Apa upahnya? Ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai, sama-sama katakan, mereka. Menyertai siapa? Menyertai mereka. Mereka di sini siapa? Saudara dan saya. Amin saudara. Iya. Kalau kita bertekun, dikatakan bertekun di dalam perintah Allah dan iman kepada Yesus, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam iman, bertekun di dalam firman, bertekun di dalam ibadah. Di akhir hidup kita,
Sorga bersorak-sorai menyambut saudara dan saya, dikatakan apa? Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh bahagia. Amin saudara. Inilah kebanggaan kita mengikut Tuhan. Sebab itu mari kita sepakat, kita mau menjadi orang-orang yang bertekun di dalam Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Selama kita hidup di dunia, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak sakit penyakit, ada begitu banyak permasalahan, ada begitu banyak gesekan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak penderitaan yang harus kita alami, kita lewati saudara. Tetapi ketika engkau dan saya bertekun di dalam doa, maka kuasa Roh Kudus Allah akan memberi kekuatan, memberi power kepada saudara dan saya untuk menanggung segala sesuatu. Ketika kita bertekun di dalam firman, maka firman itu akan menjadi pelita bagi saudara dan saya. Ditunjukkannya oleh Tuhan, ini loh jalan hidup yang benar. Ketika kita bertekun di dalam iman, ada keselamatan yang Allah sediakan. Ketika kita bertekun di dalam ibadah, maka kehidupan engkau dan saya berkenan kepada Allah. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, Dia hanya sejauh doa. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Pujian ini berkata, bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut datang di dalam hidupmu, jangan lari kepada dunia, tapi lari kepada Tuhan. Sembah Dia, puji Dia, berdoa. Dia tidak jauh, Dia hanya sejauh doa. Dia ada di dekatmu, dekatmu. Yes. Mari kita angkat pujian ini. Dia hanya sejauh bila sengsara. Oh, haleluya. Bila sengsara menimpa. Di akhir pujian ini Ibu Ruth Febrianti berdoa mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Tak menentu hidup. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila godaan mencobai hidup, oh Yesus tolong kami. Cobaan, Yesus tolong kami. Gerejamu di akhir zaman ini Tuhan, masih ada seorang penolong bagimu. Roh Kudus, Yesus tolong pedulikan kamu.
kasih Bapa di surga. Bapa yang kami kenal dan panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu begitu luar biasa malam hari ini. Di tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu, di tengah keadaan dunia yang semakin bergoncang saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih. Engkau selalu ada bagi kami, Terima kasih. bagi setiap kami yang mau dengan tekun mencari Engkau. Haleluya. Engkau yang selalu dekat dengan kami ya Tuhan. Ini dalam menjadi seruan hati kami di hadapan Engkau malam ini Tuhan. Kami hanya bisa berharap, bersandar padamu Tuhan. Terima kasih. Di tengah segala kesesakan yang ada di dunia ini Tuhan, Engkau yang sanggup, Engkau Yesus yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami malam ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyadari Bapa, kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Kami ini penuh dengan kekurangan. Bahkan mungkin hari-hari ini kami jauh dari-Mu Tuhan. Mungkin kami lalai lakukan firman-Mu. Tapi kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini Tuhan. Terima kasih. Kami mau berbalik padamu Tuhan. Kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Mau tetap berjuang di dalam Engkau Tuhan. Mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tetap bertekun di dalam doa. Tetap punya iman yang teguh di dalam Engkau. Tetap bertekun dalam kebenaran firman-Mu. Dan tidak menjauhkan diri kami dari ibadah-ibadah. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami. Secara manusia seringkali kami lemah dengan segala hal yang kami alami. Biar Roh Kudus saat ini, malam hari ini, Roh Kudus menjamah setiap hati dan pikiran kami, mengubah cara pikir kami, mengubah setiap karakter kami ya Bapa. Kami kuat karena ada Engkau Yesus dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, inilah menjadi komitmen kami malam ini di hadapan Engkau. Kami hanya mau pegang Engkau saja Yesus. Engkaulah menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber pengharapan dalam hidup kami. Hingga kami tidak takut lagi, kami tidak menjadi lemah, tapi kami tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Jadi umat pemenang di hadapan-Mu. Jadi kesaksian hidup kami, hingga dunia ini boleh melihat, boleh menikmati bahwa sungguh kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang lebih besar dari apapun juga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Kami mau renungkan firman-Mu siang dan malam. Dan kami rindu Tuhan, lakukan firman-Mu dengan taat dan setia di hadapan Engkau. Malam ini Tuhan, tetap berkati hamba-Mu, Ibu Wakil Gembala kami. Berikan terus padanya hikmat Tuhan, keberanian di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Membangun jiwa kami, bangkitkan roh kami Tuhan. Untuk kami tetap punya roh yang menyala-nyala di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, kami teringat untuk saudara seiman kami yang lainnya yang tidak bersama-sama dengan kami malam ini. Kami rindu firman-Mu berbicara buat kehidupan mereka dimanapun mereka berada, boleh menjamah, memulihkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan sampaikan korban syukur kami lewat persembahan. Tetap kuduskan kehidupan kami Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Engkau. Biarlah pekerjaan Tuhan boleh semakin diluaskan. Engkau Yesus yang semakin ditinggikan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati dan memuaskan setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan diberikan kesempatan untuk menyampaikan korban persembahan. Kita angkat pujian yang berkata bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Persembahan yang telah disampaikan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Haleluya. Mari sama-sama kita mau mengakhiri di dalam ibadah pertengahan minggu malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama kembali bangkit berdiri. Dia Allah yang layak untuk menerima segala penghormatan dari kita. Mari kita terus meninggikan, memasyurkan Allah kita yang kudus. Biarlah kita terus serahkan sepenuhnya kehidupan kita dalam tangan kuat kuasa. Dia yang pimpin, Allah yang terus mengatur setiap jalan-jalan hidup kita. Haleluya Yesus, Allah Raja kami. Haleluya. Yeah.
Yesus Tuhan Allah Raja bagi kami. Amin. Berdaulat atas hidup kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan kasih karunia-Mu yang sungguh nyata di dalam ibadah pertengahan minggu kami Tuhan pada malam hari ini. Dari awal pertengahan akhir sampai akhir ibadah kami Tuhan, kami dengan iman boleh bersekutu dengan Tuhan, boleh menikmati Allah, menikmati pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak putus-putusnya berdoa atas bangsa dan negeri kami Tuhan. Mari nyatakan kasih dan anugerah-Mu ya Allah. Engkau yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan, Engkau yang berdaulat atas kota kami Tuhan. Engkau membukakan segala pintu-pintu yang tertutup bagi pemberitaan Injil. Karena nama Tuhan dimuliakan dan berdaulatlah Engkau Yesus Tuhan atas bangsa dan negeri kami Tuhan. Atas gereja-Mu Tuhan, jadikan gereja-Mu ini juga Tuhan sebagai saluran berkat dimanapun Tuhan kami jemaat-Mu ya Allah berada. Kami boleh menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun kami berada, agar kemuliaan Kristus boleh terpancar dari dalam hidup kami. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera malam hari ini. Besok sampai Maranatha Tuhan datang untuk menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Bye.